Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan diresapi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami pun juga mengimani bahwa di tengah-tengah peristiwa itu kami tetap dapat menemukan Engkau, baik itu cinta kasih-Mu maupun juga kesetiaan-Mu di dalam menyertai, memberikan kekuatan dan pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu untuk hari ini. Biarlah Engkau menyertai dan juga memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak jemaat GKJ Margoyudan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu ayat dari kitab Pemazmur pasal 62 ayat yang ke-5, yang demikian kesaksiannya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya ulangi sekali lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih, saya membuat renungan ini di tengah keterkejutan saya ketika mendengar berita dari media sosial beberapa teman dan juga warga jemaat GKJ Margoyudan yang men-sharekan berita layu bahwa pada hari ini atau kemarin Ibu Poyo berpulang. Jujur sudah lama sejak pandemi ini saya tidak berjumpa dengan beliau. Yang saya ingat adalah beliau selalu menyatakan keramahannya kepada saya, dan saya tidak lupa kalau saya datang ke GKJ Margoyudan untuk melayani ibadah. Beliau seringkali menyiapkan kopi yang sangat khas bagi saya, dan beliau tahu apa yang menjadi kegemaran saya. Perjumpaan dengan beliau bagi saya selalu membuat saya tenang, karena lewat beliau saya belajar tentang apa artinya percaya kepada Tuhan, dan juga apa artinya melayani Tuhan lewat jemaatnya. Beberapa kali ketika saya masih sering datang ke GKJ Margoyudan, saya selalu pamitan kepada beliau dan juga keluarga, Mas Gary, Pak Poyo pada saat itu almarhum, dan beliau selalu berkata mohon doanya ya Pak, gitu. Dan beliau kadang juga menceritakan pergumulannya. Tapi saya lihat meskipun beliau menceritakan pergumulannya, tapi saya tetap melihat sisi ketenangan beliau dan juga tanda bahwa beliau senantiasa berserah kepada Tuhan adalah memohon doa, mohon didoakan, nyuwun panyengkuyung pandununipun. Itu tidak pernah lepas dari ucapan beliau ketika saya pamitan. Dan bagi saya itu tidak berubah suasana, kesan, dan juga permohonan beliau itu yang justru bagi saya menunjukkan beliau sungguh-sungguh berserah dalam setiap pergumulan kehidupannya. Di dalam keterkejutan saya kemudian saya menemukan satu ayat ini di Pemazmur 62 ayat yang ke-5. Dan saya merasa bahwa inilah yang menjadi poin penting yang diajarkan dalam perjumpaan saya dengan Bu Poyo. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Allah sumber ketenangan dan juga sumber harapan. Saya rasa ini menjadi kunci hidup orang beriman di dalam setiap pergumulan dan perjalanan kehidupannya. Seringkali kita salah meletakkan sumber ketenangan dan harapan itu pada hal-hal yang sifatnya material atau juga kepada manusia yang kadang membuat kita kecewa, marah, bahkan juga merasa di PHP kalau generasi milenial sekarang mengatakan begitu. Pemazmur mencoba menegaskan bahwa di tengah-tengah kehidupan, pergumulan dan juga perjalanan hidupnya, sumber ketenangan dan pengharapan itu hanya pada Allah. Meskipun kadang kita agak sulit menemukan ketenangan itu ketika kita terus-menerus berdoa dan berharap kepada Allah, tetapi sebenarnya ketenangan dan harapan itu sudah senantiasa ada bersama dengan kita ketika kita menyandarkan diri kepada Allah. Hanya saja kita juga harus mengakui ketika kita berkata saya bersandar kepada Allah yang adalah sumber ketenangan dan harapanku, di dalam hati kecil kita masih menyimpan keraguan, kebimbangan dan kekhawatiran. Secara manusiawi itu wajar, tetapi pemazmur justru menegaskan jadikanlah Allah sebagai fondasi tapi juga sebagai pegangan hidup, karena lewat dialah, lewat Allah lah ketenangan dan pengharapan itu terjadi. Ketika orang bersandar kepada Allah, dia tidak perlu berworo-woro atau mengatakan kepada orang banyak bahwa saya sampun pasrah dumateng Gusti atau saya sudah bersandar kepada Gusti. Tidak perlu sampai mengucapkan itu terlalu sering atau bahkan woro-woro dengan suara keras dan seterusnya. Karena apa? Karena orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai sumber ketenangan itu akan terlihat dengan sendirinya lewat pancaran mata, lewat tutur kata, raut wajah, dan juga laku hidup. Orang yang betul-betul bersumber kepada Allah sebagai sumber ketenangan dan juga harapan, dalam setiap perkara yang terjadi, dia akan tenang, dia akan bisa mengendalikan diri, dan dia akan terus menunjukkan ketenangan di dalam raut wajah dan juga tutur kata dan sikap hidupnya. Dan bagi saya, beberapa kali, bahkan mungkin bisa dikatakan sering, saya melihat ketenangan itu di dalam diri almarhum Ibu Poyo. Karena itu mungkin saya ketika nantinya akan kembali ke GKJ Margoyudan untuk melayani atau katakanlah berkunjung, saya mungkin akan merindukan ketenangan sosok yang tenang itu. Tetapi saat ini saya bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan saya berjumpa beberapa waktu dengan beliau, dan saya bisa belajar tentang apa maknanya tenang dan menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan. Oleh karena itu, lewat resapi ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Poyo untuk teladan yang sudah diberikan kepada saya, dan juga mengucapkan turut berduka cita untuk Mas Eri bersama dengan adik-adiknya dan keluarga besar. Bersyukurlah bahwa untuk beberapa waktu kita semua bisa merasakan dan dapat belajar tentang apa makna bersumber kepada Allah yang adalah sumber ketenangan dan harapan bersama dengan almarhum Ibu Poyo. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, dan terima kasih untuk kesaksian pemazmur yang terus mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai sumber ketenangan dan juga harapan kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk keluarga Mas Eri yang baru saja mengalami perpisahan dengan ibu yang dicintai.
Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati Mas Eri bersama dengan keluarga besar. Engkau terus memakai mereka semua di dalam karya-karya pelayanan bersama dengan jemaat. Dan biarlah keteladanan Sang Ibu itu hadir dan dihidupi oleh mereka. Dan juga kami semua pun senantiasa diberkati Engkau sebagai sumber pengharapan dan juga ketenangan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas pada hari ini. Amin.